membawa juga bencana besar bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi riset audit sosial kawasan industri Takalar, di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh Transparansi Internasional Indonesia yang bekerja sama dengan Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar. Terlihatkan dari hasil riset adalah apakah warga diberitahu adanya proyek ini? Itu pasti pertanyaan awal waktu teman-teman riset ke warga. Apakah warga diberitahu? Nah ternyata dalam hasil riset itu mayoritas warga itu tidak tahu proyek apa yang akan dibangun dan siapa yang mau bangun. Mungkin cocok Ibu? Ya. Sampai karena natural ini, anda setuju tidak? Kami berdiri di tengah dan kami menyimpulkan hasil daripada penelitian teman-teman, penelitiannya teman-teman. Jadi kalau kita lihat rata-rata memang masyarakat di sini itu tidak dapat informasi ataupun hanya orang tertentu yang mendapat informasi. Dan juga BPD masyarakat mengadu ke kantor desa, cuman sampai saat ini kami masih tunggu hasilnya bilang bagaimana. Maka penting kami menghadirkan pemerintah untuk mengetahui agar ada kepastian yang harus diketahui oleh masyarakat. Di kawasan industri itu secara umum itu adalah salah satu sumber ekonomi masyarakat. Ini adalah harapan besar Kabupaten Takalar untuk kedepannya. Tetapi di sisi lain membawa juga bencana besar bagi kita semua. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya. Kenapa kita lakukan pertemuan hari ini? Karena tentu banyak kekhawatiran yang muncul di tengah-tengah masyarakat, termasuk dengan turunnya tim audit untuk mengambil beberapa data di masyarakat, dan banyak masyarakat mengatakan saya tidak tahu apa yang terjadi untuk kedepannya dengan kawasan industri ini. Kemudian saya juga tidak tahu siapa pemilik kawasan industri ini. Tentu ini bagian dari tugas pemerintah desa untuk menyampaikan ke masyarakat. Sosialisasi ke masyarakat, apakah masyarakat setuju atau tidak? Bagaimana untuk bertaktisi ketika ada dampak-dampak negatif yang akan ditimbulkan? Kan seperti itu. Saya selalu berpikir bahwa saya harus berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat kami. Karena saya tidak menginginkan, karena saya lahir dari seorang petani rumput laut, lahir dari keluarga sederhana, tentu kami harus memperjuangkan hak-hak kita sebagai petani budidaya rumput laut yang ada di wilayah pesisir desa Laikan. Proyek ini kalau menjadi, tetapi saya kira di proyek 80% akan batal. Karena tahun ini harus mencapai target 600 hektar, ketika itu tidak terpenuhi maka dicabut izinnya di bulan 12. Banjir giring Ampang, karena apa pembangunan tambak itu terlalu jauh masuk. Bahkan aja binanya yang jorin kan waktu-waktu padahal kalau kita boleh gitu itu dampak fakta. Anak kuliah itu adalah lapangan yang harus saya sampaikan. Jadi kalau masyarakat lain kan ragu tentang sebuah pembangunan wajar karena niat pengalamannya. Saya berpihak kepada rakyat karena saya adalah anggota DPRD Kabupaten Takalar, Dewan Perwakilan Rakyat. Terkait kawasan industri harusnya ada dua audit yang dikasih turun. Yang pertama, supaya ada pembanding kawasan industri hadir, apa dampak ekonominya, apa dampak sosialnya. Kawasan industri tidak hadir, apa dampak ekonomi, ada dampak sosialnya. Supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan dari segi apa sih yang harus kita buat terkait misalnya kawasan industrinya jalan, terus dampaknya apa. Kedua, dampak ekonomi terkait misalnya tidak ada kawasan industri, apa yang harus kita lakukan kalau tidak ada aktivitas di wilayah tersebut. Saya secara pribadi bertugas di perikanan, jiwa dan semangat saya sudah menjadi milik perikanan. Kami tidak ingin mengukur apa yang menjadi aktivitas perikanan di wilayah ini terulang.
Kenapa sampai saya mengatakan industri boleh jalan, tetapi aktivitas itu tidak tenggelam. Itu yang saya maksud. Bukan. Jadi itu yang saya maksud. Dan kami akan berpikir keras bagaimana supaya seluruh aktivitas masyarakat ilegal ini yang berprofesi sebagai pelaku perikanan untuk tidak kehilangan, tidak hilang mata pencariannya, apapun caranya itu. Karena itu yang sudah mengangkat turun menurun dari kakek nenek buyutnya itu yang menurut hemat pikir saya, seperti yang saya sampaikan dari awal, industri ini jalan, kegiatan aktivitas perikanan juga tetap jalan. Sisa itu yang dipikir, bagaimana caranya untuk menjalankan keduanya itu. Yang dibangun di sana itu hanya rumput laut dan jagung, pabrik jagung. Otomatis dalam pikiran kami yang sempat hadir pada saat itu mengatakan bahwa jika pabrik jagung dan pabrik rumput laut mau dibangun di sana, tidak mungkin rumput laut mau dimusnahkan. Begitupun dengan jagung, masa mana musnahkan? Nah, di situ pabriknya bahwa mengatakan dia tidak akan mengubur lautan atau pendapatan masyarakat, tapi tidak mungkin juga akan mengubur kerawatannya. Kenapa saya berkata demikian? Ada di atas terjadi, mohon maaf Pak, segala kebijakan ada di atas terjadi. Walaupun sebenarnya kita mengatakan proyek kepada masyarakat, tapi kalau di atas kita mengatakan kasih begini, ya Pak tidak mau harus begitu. Ya mungkin itu. Terus tadi dari Pak Peda sebenarnya statement seperti ini yang saya tunggu-tunggu mulai dari proses pembangunan sampai saat ini, karena tadi dikatakan bahwa banyak termasuk ada nikel. Ya ternyata apa yang saya katakan tadi itu relevan sesuai yang ada di kota itu, bahwa ada nikel, padahal orang-orang menganggap bahwa tidak ada nikel. Ini kan sudah Pak Peda mengatakan bahwa ada nikel di sana. Ada smelter, ada perakitan kendaraan. Justru ini akan mematikan pendapatan masyarakat, termasuk di wilayah pesisir. Jadi hari ini saya sampaikan bahwa saya mesti berdiri di tengah-tengah masyarakat mengatakan bahwa kami menolak PT Tiram yang ada di Laika. Itu saja. Pembangunan jalan dalam kawasan, pembangunan sarpras air baku, pembangunan sarpras air minum, pembangunan jaringan listrik, pembangunan residensial, tenang, kawasan itu gudang rumput laut, pabrik pakan. Kemudian di peta, yang ada cerita peta, mudah-mudahan sudah lihat petanya. Kalau di peta yang saya punya laporannya, ada agribisnis, apa bisnis, embung, galangan kapal, investasi nikel, IKM, infrastruktur, kantor pengelola, komersial, pendidikan, kendaraan listrik, pergudangan, perumahan, dan solar plan. Jadi itu laporan yang ada di kami. Saya mewakili nelayan karena saya ini pembudidaya rumput laut, Pak. Sebelum saya bertanya, saya mau tanya dulu kepada masyarakat ini, sesama nelayan dan petani, apakah yang ada di sini kita setuju industri itu ada? Tidak. Saya juga berharap bahwa di awal pemaparan oleh teman-teman, ya PB apa ini, saya respect di awal, tapi di akhir saya tidak respect. Makanya kalau bisa tuh rekomendasi hari ini kita kurangi lah. Poin satu saja keluar, menolak masyarakat Laika. Terima kasih transparansi dalam memberikan data dalam studi masyarakat dan sosialisasi langsung dengan masyarakat. Ini kita beri aplaus dulu untuk transparansi inisiatif. Berbicara tentang pembangunan industri dengan saya sebagai pembudidaya rumput laut, maka tidak pernah tertawa. Nah, sekarang ini rumput laut terpros, harga mulai turun, terus rumput laut susah tumbuh. Apalagi ada industri desa Laikang ini. Dan menurut saya, bagaimana teman-teman? Pertama ini proyek partir, terlalu banyak energi dipakai, energinya masyarakat, maksudnya bulan sebagainya, energinya pemerintah dia bukan berbicara KPD, buat ini dan sebagainya, tidak ada proyek yang nyata. Kemudian banyak hal partir lagi yang lain, termasuk buang-buang apa di tiran, pertemuan dari tanah tinggi dan sebagainya, itu membuat menurut saya.
kemudian tidak jelas planningnya. Tuntutannya beberapa kali nggak ada yang mundur. Ini juga dari awal kan tidak begitu terbuka, jadi planningnya ya termasuk kawasan industri Katalan juga sendiri, pemerintah kabupaten tidak konsisten memindahkan dari dana itu ke Laikam hanya karena kebutuhan perusahaan tertentu. Kalau bisa bagaimana? Kalau ada yang kenyataan bagaimana? Melanggar, Pak. Apakah bisa ditindak atau bagaimana? Saya katakan pejabat mau mengundurkan diri kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mau nggak? Pak Mai mau nggak? Anies mau nggak? Tidak mau, pejabat tidak mau. Jadi sekian diskusi kita hari ini.